Shalom. Sukacita amin hari ini. Amin. Amin, senantiasa kita diberkati Tuhan. Saya dengan hormat meminta Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang masih di bagian belakang boleh maju, kita penuhi bagian depan dulu. Silahkan Bapak Ibu, silahkan bangku-bangku kosong yang di depan sebelum kita memulai ibadah kita. Haleluya, terima kasih. Semuanya penuh sukacita, penuh kebahagiaan dan perlindungan daripada Tuhan. Silakan. Haleluya. Mari kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Yesus yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Ini kami Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Ini kami generasi yang mengasihi Tuhan. Ajar kami lebih dalam, bawa kami lebih dalam mengenal akan Roh Kudus-Mu, menikmati hadirat dan jamaah kuasa-Mu. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Tempat ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami tidak mengizinkan roh yang bukan daripada-Mu Tuhan mengganggu ibadah kami. Kami katakan dalam nama Tuhan Yesus, hanya Roh Kudus yang bertahta di atas tempat ini dan bertahta di puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami mengundang hadirat-Mu. Kami membuka hati kami. Biarlah Roh Kudus menjamah kami dan menyucikan kami. Layakkan kami sehingga penyembahan yang kami berikan kepada-Mu Tuhan menyenangkan hati Tuhan dan bukan menyenangkan manusia. Pakai kami Tuhan. Biarlah bebaskan roh kami Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenang. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Kami membuka ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang layak kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku. Mari jemaat kita sama-sama nyanyikan bagi Tuhan. Kau pemilik hidupku, yang mengaku Yesus pemilik hidup kita, katakan dalam kasih setiamu Yesus. Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagi-Mu. Engkau layak Tuhan. Allah yang punya kuduslah nama-Mu Yesus Tuhan. Kaulah yang awal yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah puja bagi-Mu. Saya jemput Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mengaku bahwa Yesus pencipta hidup kita. Haleluya. Kau pencipta hidup, Kau pemelihara jiwaku.
terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, haleluya. Jemaat Tuhan sendiri. Mari kita akui bahwa Tuhan yang besar, yang menolong hidup kami. Yesus, sudah menerima kemenangan dari Tuhan, berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah yang Maha Kuasa, amin. Bagi Yesus Raja kita. Mari di kiri kanan Bapak Ibu. Yesus gunung batuku. Yes, depan belakang Bapak Ibu semuanya. Mari kita bertepuk tangan, bersuka cita. Yesus gunung batu kita. Pertahananku, menyelamatkan.
Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan yang menyucikan kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih. Ini hati kami Tuhan. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku
kasih Tuhan. Benar Tuhan, Engkaulah Allah yang kami andalkan Tuhan. Engkaulah benteng hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang agung, Engkau Allah yang perkasa. Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di pagi yang indah, pagi yang cerah ini. Kami boleh hadir beribadah di tempat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu kepada kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan semuanya berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami hendak bersama-sama belajar sebagian akan firman-Mu Tuhan. Lembutkanlah tanah hati kami Tuhan. Kiranya benih firman yang ditabur itu boleh semakin berakar, semakin bertumbuh, dan semakin berbuah lebat di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh berdampak dan pada akhirnya hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja Tuhan. Kuasai ruangan ini, terlebih ruangan hati kami Tuhan. Kami yakin dan percaya ada lawatan-Mu di tempat ini Tuhan. Ada kuasa-Mu, ada Roh Kudus-Mu yang bekerja di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ini Tuhan. Urapi pikiran, bibir, lidah, dan hati kami. Kiranya hanya menyampaikan isi hati-Mu saja, dan semuanya untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami yakin dan percaya hanya kuasa-Mu dan Roh-Mu saja yang bekerja di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Salam sehat, semangat, tetap sukacita. Amin. Bapak Ibu, kami mengucap syukur. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Ardian yang telah memberi kesempatan untuk kami bisa melayani di tempat ini, di GBI Kunci Daud ini. Bapak Ibu, kita hari ini akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Seperti lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi itu, tema pada pagi hari ini adalah kekuatan sebuah pengharapan. Bapak Ibu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengharapan itu sebagai sesuatu yang kita harapkan untuk dicapai, Bapak Ibu. Yaitu ada satu keinginan supaya bisa menjadi kenyataan. Dan salah satu kita sebagai orang percaya, sebagai warga kerajaan Allah, kita ini punya pengharapan di dalam Kristus. Itu yang berbeda dengan orang dunia. Orang dunia ketika menghadapi masalah, Bapak Ibu, mungkin masalah yang berat, persoalan yang menekan, orang dunia ini mudah putus asa, dan kemudian orang dunia ini lebih gampang menyerah untuk kalah, Bapak Ibu. Terlebih pada saat-saat ini, saat-saat di mana dunia tidak menentu, dengan berbagai macam masalah yang ada, dengan berbagai macam krisis ekonomi di belahan dunia yang lain, terlebih wabah COVID-19 ini, kita tahu bahwa virus COVID-19 ini bermutasi sehingga menjadi varian-varian yang baru yang gampang menular. Lah, dunia menghadapi berbagai macam masalah ini, kita tahu tidak semakin baik keadaan dunia, tetapi dunia makin dicengkeram oleh berbagai macam ketakutan dan kekhawatiran, Bapak Ibu. Belum lagi kita masih bisa berpikir masa depan saya seperti apa, pekerjaan saya seperti apa, mungkin yang studi saya seperti apa nantinya, semuanya serba belum ada gambaran. Lah, kebanyakan orang dunia itu meletakkan pengharapan mereka kepada hartanya, mungkin kepada kekayaannya, mungkin mereka meletakkan pengharapan ini kepada pengalaman yang dimiliki, kemudian hubungan yang dimiliki, tapi kita tahu pada akhirnya semuanya sia-sia. Nah, sebagai warga kerajaan Allah, kita ini berbeda dengan orang dunia. Kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Dan pengharapan di dalam Tuhan seperti Alkitab mengatakan tidak pernah mengecewakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan pelajari beberapa hal mengenai kekuatan sebuah pengharapan ini. Yang pertama, Bapak Ibu,
pengharapan dalam Tuhan itu membuat kita ini semakin kuat dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, ayat yang sering kita baca barangkali, di situ dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Menaruh harapannya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir akan tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat ini mengatakan bahwa menaruh harapannya itu kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, bukan kepada manusia, bukan kepada kenalan dan lain sebagainya, tetapi menaruh harapannya kepada Tuhan, dan maka tidak akan mengalami kekhawatiran dalam kehidupannya, dan kehidupannya akan menghasilkan buah. Bapak Ibu, dalam kehidupan ini digambarkan seperti sebuah pohon. Ketika pohon itu akarnya dia merambat ke dalam dan menyentuh batang air, pohon itu akan mendapat asupan-asupan yang baik, mendapat nutrisi-nutrisi yang baik, sehingga pohon itu akan mulai bertumbuh, kemudian bertambah tinggi, bertambah besar, dan pada akhirnya menghasilkan buah. Juga pohon yang sehat, dia akan tahan terhadap cuaca yang ekstrim, mungkin panas kering, mungkin angin, mungkin keadaan yang dingin. Pohon itu mampu bertahan dan pada akhirnya pohon itu akan menghasilkan buah. Bapak Ibu, ketika iman dan pengharapan kita semakin dalam di hadapan Tuhan, maka kita pun akan semakin bertumbuh dan semakin kuat. Daun kita tetap hijau, maka kita pun akan mampu menghadapi tantangan, dan akhirnya kehidupan kita menghasilkan buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Dalam Mazmur 92 ayat 13a, Bapak Ibu. Mazmur 92 ayat 13a. Di situ dikatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Bapak Ibu, dikatakan di situ Mazmur 92 ayat 13a bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Orang yang benar, orang yang hidup di dalam kebenaran, orang yang hidup seturut firman Tuhan, digambarkan akan bertunas seperti pohon kurma. Saya penasaran dengan ayat ini, Bapak Ibu. Saya pelajari pohon kurma. Orang benar kok bisa digambarkan seperti pohon kurma, Bapak Ibu. Saya pelajari ternyata, Bapak Ibu, pohon kurma ini pohon yang luar biasa. Ada sesuatu yang unik dengan pohon kurma ini, Bapak Ibu. Di tengah gurun pasir kita temui jarang sekali ada air, cuaca yang begitu panas, cuaca yang ekstrim. Kemudian kalau malam dingin belum ada badai pasir yang begitu besar, tapi pohon kurma ini bisa tumbuh dan pada akhirnya menghasilkan buah. Ini pohon yang luar biasa, Bapak Ibu. Keberadaan pohon kurma di tengah hamparan padang pasir, mungkin orang yang tersesat di padang pasir, dia melihat pohon kurma itu suatu pengharapan. Di situ dia punya pengharapan bahwa dia akan hidup. Dia tersesat, mungkin merasa lapar, merasa haus. Dari pohon kurma itu dia bisa makan buahnya. Terlebih di dekat pohon kurma itu biasanya ada sumber air, Bapak Ibu. Pertanda bahwa di dalam pohon kurma itu ada satu harapan hidup untuk orang yang tersesat, orang yang tidak punya pengharapan, yang berada di tengah padang pasir. Bapak Ibu, pohon kurma ini dia bisa tumbuh di padang pasir dengan cuaca yang panas, cuaca yang ekstrim. Padang pasir itu sangat panas sekali, Bapak Ibu. Suatu saat saya pernah keluar dari pesawat di suatu tempat yang sangat panas, Bapak Ibu, kira-kira suhunya 42 derajat waktu itu. Di negara yang banyak gurunnya, itu saya tidak tahan, Bapak Ibu. Dari keluar pesawat masuk ke gedung bandara, panasnya luar biasa. Tapi pohon kurma ini mampu bertahan, Bapak Ibu. Kalau malam cuaca di padang pasir itu bisa menjadi dingin, kemudian badai pasir yang begitu hebat,
yang begitu anginnya besar, pohon kurma ini tetap tegak berdiri dan tidak roboh. Apa sebabnya Bapak Ibu? Pohon kurma ini luar biasa, akarnya itu bisa menembus tanah, bisa mencapai puluhan meter, bahkan mencapai ratusan meter. Dia menyentuh batang air Bapak Ibu. Dari penelitian, akar pohon kurma ini bisa masuk ke dalam tanah dan kemudian dia sampai mencari sumber air itu, sampai ketemu air. Kemudian itu yang menjadikan dia sangat kuat Bapak Ibu. Saya pelajari ternyata Bapak Ibu, cara menanam pohon kurma ini ada sesuatu yang luar biasa. Jadi tanah itu digali kurang lebih 1 meteran, biji kurma itu ditanam. Jadi tidak secara kebetulan firman Tuhan mengatakan bahwa orang benar itu akan bertunas seperti pohon kurma. Tanah itu digali, kemudian biji itu ditanam di dalam tanah kurang lebih 1 meter. Di atasnya sengaja ditumpuk dengan batu-batuan Bapak Ibu. Di atasnya benih kurma itu ditumpuk dengan batu-batuan. Ketika benih ini mulai bertunas, dia naik ke atas, kemudian mentok kena batu. Karena dia masih muda, masih lemah, tidak bisa menembus ke atas Bapak Ibu. Tetapi yang luar biasa, pohon ini merespon secara benar. Dia tidak bisa tumbuh ke atas, dia tumbuh ke bawah. Dia akarnya masuk ke dalam tanah sampai dia menyentuh air Bapak Ibu. Di sini ada hal yang luar biasa Bapak Ibu. Setelah akar itu kuat Bapak Ibu, setelah akar ini menjadi kuat, tiba saatnya bahwa tunas yang tadi tidak bisa menembus batu ini karena akarnya sudah benar-benar kuat. Mulailah dia tumbuh ke atas. Tunas yang tadi lemah, karena akarnya ini sudah kuat, dia mulai ke atas. Dia bisa menerobos dari batu-batu yang ada di atasnya, bahkan bisa memecahkan batu-batu di atas yang menumpuk itu. Kemudian dia tumbuh makin tinggi, makin besar, dan dia siap menghadapi berbagai macam tantangan, cuaca yang ekstrim di sekitarnya, panas terik, badai pasir, hujan lebat, cuaca dingin pun, dia mulai tumbuh menjadi pohon kurma yang hebat dan pada akhirnya menghasilkan buah. Bapak Ibu, pelajaran ini adalah pelajaran kehidupan yang luar biasa. Terkadang Tuhan itu mengizinkan tekanan yang dari atas dalam kehidupan kita, supaya kita ini meresponi dengan benar. Amin Bapak Ibu. Ketika kita ini tidak bisa tumbuh ke atas, Tuhan mengharapkan kita tumbuh ke bawah. Makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin berakar di dalam Yesus. Amin. Ketika sudah waktunya, pohon kurma ini meresponi dengan benar Bapak Ibu. Ketika dia tunas masih kecil, masih muda, tumbuh ke atas, mentok. Dia tidak berkata, waduh dasar nasib, baru mulai tumbuh, sudah kena halangan, sudah kena tekanan dari atas. Kalau pohon kurma ini salah meresponinya, aduh dasar nasib, ya wis tak diam-diam aja udah. Pohon kurma ini akan menjadi benih yang stagnasi dan pada akhirnya mati Bapak Ibu. Dia tidak akan pernah menjadi pohon kurma yang hebat. Tapi karena dia meresponi dengan benar, dia berani tumbuh ke bawah, dia berani akarnya sampai menyentuh batang air sampai ratusan meter, bahkan puluhan meter, bahkan ratusan meter. Dia tumbuh menjadi pohon kurma yang hebat. Bapak Ibu, Tuhan kadang dia sengaja meletakkan masalah, meletakkan batu-batu dalam kehidupan kita, bukan untuk melemahkan kita, bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk supaya kita ini bisa meresponi dengan benar. Amin Bapak Ibu. Ketika kita ini seperti benih kurma itu, kita semakin berakar di dalam Tuhan, semakin kuat, semakin beriman di dalam Kristus, maka kita pun akan bisa tumbuh ke atas. Kita akan bisa menjebol batu-batu masalah dalam kehidupan ini, masalah pergumulan hidup yang menekan kita dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa muncul Bapak Ibu, bisa mengatasi dan bisa tahan dalam
suasana ekstrim di sekitar kita, sehingga kita bisa muncul sebagai orang-orang yang menang bersama Tuhan. Amin. Tepuk tangan bersama Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, kita pelajari di sini bahwa sebuah pengharapan ini akar pohon kurma ini bisa sampai ke bawah, Bapak Ibu. Yang kedua, pengharapan itu merupakan sauh yang kuat. Dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19 dikatakan bahwa pengharapan itu merupakan sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu, sauh itu jangkar, Bapak Ibu. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dikatakan di situ, harapan itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus korden ruang maha suci di rumah Tuhan di surga. Jadi Bapak Ibu, pengharapan kita kepada Tuhan itu seperti bahwa sauh itu sampai ke belakang tabir di korden ruang suci di rumah Tuhan di surga. Bapak Ibu, bahwa sebuah kapal itu memakai sauh, memakai jangkar untuk supaya kapal itu punya pegangan. Ketika dia berhenti di satu tempat, dia melepaskan jangkarnya. Bahkan satu kapal ada sampai 4 jangkar, supaya kapal itu tidak terbawa angin, supaya kapal itu tidak terbawa gelombang, supaya kapal itu tidak terbawa oleh badai. Bapak Ibu, ketika sauh itu dilepaskan, kapal itu tetap berdiri di tempatnya, dia tetap kokoh berada di tempatnya. Bapak Ibu, demikian pula Bapak Ibu, ketika kita ini meletakkan pengharapan kita ini kepada Tuhan Yesus, itu merupakan sauh yang kuat dalam kehidupan kita. Amin. Jadi ketika ada ombak, ketika ada gelombang masalah yang menerpa kehidupan kita, karena kita ini meletakkan sauh jangkar kita kepada Kristus, kita tidak akan mudah terombang-ambingkan oleh angin kehidupan ini, oleh angin masalah, mungkin badai pergumulan hidup kita ini, karena kita punya pegangan yang kokoh di dalam Kristus. Amin, Bapak Ibu. Masalah boleh datang, tetapi ketika kita ini menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita pasti akan mendapatkan jalan keluar. Kita tidak tergoyahkan karena pengharapan kita ini tetap teguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, biarlah senantiasa kita menaruh harapan kita kepada Yesus, karena pengharapan di dalam Kristus akan membawa kemenangan demi kemenangan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita pelajari pada pagi hari ini bahwa pengharapan itu membuat kita ini tetap optimis. Dalam Roma 12 ayat yang ke-12 dikatakan di situ, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Kunci yang pertama, sebagai anak Tuhan, kita tetap punya pengharapan, kita tetap punya optimis dalam kehidupan ini, yaitu kita senantiasa bersukacita dalam pengharapan kita. Bapak Ibu, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita terus bersukacita, kita tetap berjuang di dalam pergumulan kita, dan tetap berpengharapan di dalam Dia. Kita bersukacita bukan karena situasi di sekitar kita itu baik, itu wajar. Ketika semuanya oke, ketika semuanya berjalan dengan mulus dan berjalan dengan lancar, kita bersukacita. Tapi yang Tuhan ajarkan di sini bersukacita ketika kita ini dalam pengharapan. Ini baru yang luar biasa, Bapak Ibu. Ketika keadaan di sekitar kita ini sedang tidak baik, sedang tidak menentu, Tuhan katakan bersukacitalah dalam pengharapan. Bapak Ibu, dalam Roma 4 ayat yang ke-8 itu dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap,
Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bapak Ibu, Abraham ini tidak ada dasar sama sekali untuk berharap. Abraham sudah tua, istrinya Sarah mandul, kemudian Sarah pun juga sudah tua. Mungkin Abraham melihat dirinya sendiri, wah aku sudah tua, istriku sudah tua, mandul lagi. Kok Tuhan berkata kamu akan menjadi bapa segala bangsa? Hal yang tidak mungkin. Tidak ada sesuatu yang baik yang bisa menjadi harapannya, Bapak Ibu. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Dan akhirnya Abraham, istrinya Abraham, Sarah, dia bisa mengandung, melahirkan anak yang bernama Ishak. Dan Abraham boleh menjadi bapa banyak bangsa. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya pun pernah mengalaminya. Mungkin saya pernah bersaksi di tempat ini. Ketika saya bekerja di Jakarta, kami pernah menikah selama 7 tahun, belum dikaruniai anak. Kami berobat dari dokter satu ke dokter yang lain, mungkin ke Sinsai juga ada, kurang lebih 5 dokter ada. Kami berobat, tidak ada hasilnya. Dokter yang terakhir mengatakan, ini saya suntik, saya kasih obat, 2 minggu datang ke sini. Setelah 2 minggu datang kembali, dilihat pakai komputer, diteropong rahimnya. Dokter ini mengatakan, loh kok seperti ini? Kalau biasanya orang saya suntik, saya kasih obat ini, itu sel telurnya itu biar tidak subur, kecil-kecil ini kelihatan. Tapi ini tidak ada sama sekali sel telurnya. Dokter itu mengatakan istrimu tidak mungkin bisa punya anak. Nah, itu berarti bagi saya tidak ada harapan sama sekali, Bapak Ibu. Dokter sudah memvonis bahwa istrimu tidak bisa punya anak. Ditambahi lagi bahkan bayi tabung pun tidak mungkin. Mau ambil telurnya siapa? Kita tahu bahwa bayi tabung ada sel telur dari wanita, benih pria, kemudian diproses dalam satu alat, sehingga akhirnya menghasilkan satu janin. Ini mau ambil telurnya siapa? Wong ini tidak ada sel telurnya, gitu Pak. Bagi kita, bagi saya waktu itu seolah-olah tidak ada pengharapan. Tapi saya tetap menaruh harapan saya pada Kristus. Dan tahun 2002 lahir anak saya yang pertama wanita. Tahun 2004 lahir anak saya yang kedua laki-laki, 2 anak cukup. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin. Dia sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Amin, Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Roma 5 ayat yang kelima dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu, ketika kita ini berharap kepada Kristus, pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Kitab Filipi adalah kitab sukacita. Di situ kita kalau belajar membaca kitab Filipi, dikatakan di situ bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Padahal Rasul Paulus menulis kitab Filipi itu ketika di dalam penjara. Tapi yang luar biasa, meskipun di dalam penjara, suasana yang tidak enak, semuanya serba diawasi, semuanya serba terbatas. Tapi Rasul Paulus tetap bersukacita karena dia punya pengharapan di dalam Kristus. Amin. Mungkin saat-saat ini, tubuh kita ini di luar penjara. Tapi seolah-olah pikiran kita ini terpenjara oleh masalah, terpenjara oleh kehidupan, tantangan dalam kehidupan ini, terpenjara oleh kesulitan kehidupan ini, sehingga tidak bisa membuat kita bersukacita. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa, karena kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Amin. Jadi mari kita tetap bersukacita, Jemaat GPI Kunci Daud, karena kita memiliki Allah yang hidup. Dia selalu memberikan pengharapan bagi umatnya.
Dan kita perlu ingat bahwa sukacita itu adalah ciri kita sebagai orang percaya kepada Kristus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, kita pelajari dalam ayat 12b ini, sabarlah dalam kesesakan, Bapak Ibu. Ayat selanjutnya tadi dalam Roma 12 ayat 12, sabarlah dalam kesesakan, Bapak Ibu. Kata sabar dalam bahasa Yunaninya hupomeno, yang artinya tidak hanya sabar atine, sabar dari karakter kita sabar, tetapi juga sabar menanti jawaban Tuhan, Bapak Ibu. Ketika kita ini menjadi orang yang sabar, Bapak Ibu, mungkin kita mengalami penderitaan, mungkin mengalami aniaya yang bertubi-tubi dalam kehidupan ini, kita harus tetap sabar. Mungkin kita mengalami kesusahan saat ini, ingat firman Tuhan Roma 12 ayat 12, bahwa kita dituntut untuk sabar, Bapak Ibu. Orang yang sabar pada akhirnya menjadi seorang pemenang. Amin. Karena seorang pemenang adalah orang yang tetap berdiri sampai pertempuran itu berakhir, dia masih ada di sana. Ketika dia menyerah di tengah jalan, pertempuran itu berakhir. Sebelum pertempuran itu berakhir, dia akan menjadi orang yang kalah dan selamanya tidak akan menjadi seorang pemenang. Sabar dalam kehidupan ini, maka kita semua akan menjadi orang-orang yang menang bersama Tuhan. Amin. Kemudian yang ketiga, untuk tetap optimis dalam menghadapi pergumulan ini, dalam pergumulan kehidupan kita adalah bertekunlah di dalam doa, Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekalipun kita ini barangkali belum melihat jawaban dari doa kita, bukan berarti kita ini harus menyerah dalam keadaan yang harus kita hadapi. Tapi kita harus semakin tekun berdoa. Tekun ini bicara mengenai sikap hati yang terus-menerus kita membangun komunikasi, membangun hubungan dengan Tuhan. Tetap mempertahankan diri dalam berhubungan dan memusatkan pikiran kita ini kepada Kristus. Fokus kepada Kristus. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika kita ini fokus Bapak Ibu, fokus kepada satu pribadi, maka kita akan semakin mengenal orang itu. Contoh, Bapak Ibu, seumpama saya fokus kepada seseorang, saya tiap hari fokusnya kepada orang itu. Lama-lama saya bisa makin mengenal orang itu. Oh, orang ini karakternya seperti ini, sifat-sifatnya seperti ini, kemudian tingkah lakunya seperti ini. Kita semakin mengenal. Begitu juga ketika kita fokus kepada Tuhan, fokus kepada Yesus, kita akan semakin mengenalnya. Amin, Bapak Ibu. Ketika kita semakin mengenal dalam satu pribadi itu, akan membuat kita semakin yakin. Ketika kita semakin yakin, kita akan menjadi semakin percaya. Ketika semakin percaya, kita akan semakin beriman. Ketika kita semakin beriman, mujizat demi mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi jangan menyerah dalam kehidupan ini. Sungguh-sungguh berdoa dengan segenap hati, segenap tubuh, segenap jiwa, dan segenap roh dalam membangun komunikasi dengan Allah. Inilah gaya hidup orang percaya. Mungkin hari-hari ini kita belum mendapat pertolongan dari Tuhan, Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, jangan jemu-jemu berdoa, Bapak Ibu. Tetap berdoa, Bapak Ibu. Ingat kata ini, PUSH, push, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Amin. Dikatakan di situ never stop praying. Ayat yang paling pendek dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa di situ, Bapak Ibu, karena sebuah doa sanggup mengubah segala sesuatu. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu. Yang terakhir, yang keempat, pengharapan dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Bapak Ibu, akhir dari sebuah perjalanan kehidupan manusia, pada akhirnya manusia
menuju kepada kematian. Kita sebagai orang percaya, kita berpengharapan tidak hanya untuk masalah-masalah di dunia saja, tetapi juga pada saat kehidupan kekal nanti. Setiap orang di dunia ini, dari berbagai macam latar belakang apapun juga, pasti menginginkan bahwa kehidupan kekal nanti, dia ingin masuk ke dalam surga. Tetapi seperti yang kita imani, hanya Yesus yang dapat memberi kepastian tentang surga. Amin. Dalam Roma 5 ayat 1-11, nanti bisa dibaca keseluruhan ayat ini di rumah. Saya baca ayat yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk, kita beroleh akses, Bapak Ibu. Oleh iman kepada kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kemudian ayat yang ke-9 dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat yang ke-6 jelas sekali Tuhan Yesus dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, manusia dengan segala macam caranya, dengan daya upayanya, dengan perbuatan baiknya, dengan seluruh kemampuannya, dengan kepandaiannya, tidak bisa menggapai Allah yang begitu besar, begitu mulia, begitu tinggi. Satu-satunya jalan, Allah lah yang berinisiatif. Dia datang ke dunia, kemudian berinkarnasi sebagai manusia dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dia berkorban di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyucikan kita, lalu mati, tidak berhenti mati Bapak Ibu, tapi bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Ini yang tidak disamai oleh para tokoh-tokoh yang pernah hidup di dunia ini, para pemimpin-pemimpin dunia ini, para pemimpin-pemimpin yang pernah lahir di dunia ini. Tidak ada yang seperti Yesus yang berani memberikan jaminan dan menyediakan tempat di surga bagi pengikutnya. Karena Dia adalah sang pemilik surga itu, Allah yang berkuasa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 3c dikatakan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun akan berada di desa sebelah saya? Bukan. Akan berada di belakang rumah saya? Tidak. Akan berada di sebelah rumah saya? Tidak. Ayat ini mengatakan, di mana aku berada, kamu pun akan berada. Dia adalah Allah yang sangat rindu berkumpul dengan kita. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Bahkan pada kehidupan kekal nanti, Dia menanti kita untuk hidup bersamanya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Kemudian Dia mengutus Roh Kudus-Nya untuk menolong kita. Kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Itu semua karena kasih-Nya kepada kita semua, kepada kita sebagai umat kesayangannya. Bapak Ibu, mari kita sebagai orang percaya, kita miliki pengharapan, kepastian akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita semakin setia, semakin bergairah dalam mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, karena ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita yang sudah memenangkan pertandingan-pertandingan iman dalam kehidupan ini. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Pagi ini kita sudah belajar beberapa hal tentang kekuatan sebuah pengharapan. Yang pertama tadi adalah pengharapan dalam Tuhan membuat kita kuat menghadapi berbagai macam tantangan. Yang kedua, pengharapan itu merupakan sauh yang sangat kuat. Yang ketiga, pengharapan membuat kita ini tetap optimis dalam menghadapi kehidupan ini. Yang terakhir, yang keempat, pengharapan dalam Kristus ada jaminan
keselamatan. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama belajar sebagian akan firman-Mu Tuhan. Kami punya pengharapan yang pasti di dalam Engkau Tuhan. Dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan Tuhan. Biarlah kami semakin berakar di dalam Engkau Tuhan. Kami semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan dalam kehidupan ini, suasana yang ekstrim di sekitar kami Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, kami akan menghasilkan buah yang pada akhirnya hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan kami, berbicara di dalam kehidupan kami, memberikan pengertian-pengertian yang baru, paradigma-paradigma yang baru, supaya semakin hari kami boleh semakin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Semakin hari kami boleh semakin sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kami mendengarkan firman kepada kami beserta seluruh jemaat Kunci Daud mengucapkan terima kasih untuk pelayanan firman Bapak Pendeta Simon Sukoco. Bapak Simon adalah gembala dari GBI Diaspora di Ulingi. Bapak Ibu tahu ya Ulingi ya, ke Panjen, ke barat sedikit. Terima kasih Pak Simon. Kita akan memperhatikan pengumuman untuk sepekan ke depan. Shalom. Terima kasih Bapak Pendeta Simon Sukoco atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Mengundang Anda dalam doa malam Zoom Selasa 26 Juli jam 7 malam bersama Ibu Palupi. Dan mari bersuka cita dalam ibadah raya Minggu 31 Juli jam 9 pagi bersama Bapak Pendeta Indra Wahyudi. Selamat ulang tahun kepada Bapak Heri, Saudari Like, Ibu Liani, dan Saudara Daniel Lainando. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman untuk sepekan. Terima kasih. Saya mengundang Bapak Ibu supaya bagi berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bagi Tuhan Yesus. Kita mau menerima berkat Tuhan. Bila Kau yang membuka tak ada satu dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat tiada yang Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan.
sampailah kami pada penghujung acara ibadah pada pagi hari ini. Sebentar kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Seluruh jemaat-Mu GB Kunci Daud ini Tuhan, besok kami akan kembali beraktivitas. Berkatilah mereka yang bekerja Tuhan, Kau berkati di dalam pekerjaannya. Yang sedang berbisnis Tuhan, Kau berkati di dalam bisnis dan usahanya Tuhan. Yang sebagai ibu rumah tangga Tuhan, Kau berkati di dalam keluarganya, tetap menjadi terang, tetap menjadi garam, dan pada akhirnya hanya nama-Mu yang dipermuliakan melalui kehidupannya Tuhan. Yang sedang studi Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Kau berikan kecerdasan, Kau berikan kepandaian di atas rata-rata, dan pada akhirnya melalui kehidupannya Tuhan, nama-Mu boleh dipermuliakan Tuhan. Tuhan, kami bersatu hati berdoa Tuhan, mereka yang mengalami pergumulan dan beban berat Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan kelegaan kepada mereka Tuhan. Yang sedang menghadapi pintu tertutup dan jalan buntu Tuhan, Kau akan bukakan pintu itu dan Kau bukakan jalan itu. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Yang sakit Tuhan Kau jamah, Kau sembuhkan Tuhan. Mujizat-Mu Kau nyatakan di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kemanapun kami melangkah, kemanapun kami bergerak, penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami, dan mujizat-Mu senantiasa menyertai dalam kehidupan kami Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.